Milik Allah dihidupkan kembali, dibedah lagi, dihidupkan kembali, dibedah lagi. Artinya orang hidup ini dari dia hidup sampai mati dibedah penalarannya dengan suatu kebenaran yang semula. Itulah al-fitnatu al-masih dajjal. Jadi fitnah dajjal itu membedah batasan pemikiran. Ojo dipikir ono seorang raksasa yang matanya satu. Dajjal memakai unsur mata satu, artinya simbolis dari mata dohir. Dia tidak pernah menggunakan arti mata batinnya. Jadi sesuatu ibadah yang dia hanya memiliki ibadah dohir, itulah al-masih ad-dajjal. Makanya dikasih ciri dia bertuliskan kafaro. Dan Rasulullah menyatakan, kenapa hanya orang mukmin sejati yang bisa membaca? Kenapa Rasulullah menyatakan mukmin sejati yang bisa membaca? Apakah mukmin biasa yang belajar tajwid nggak bisa baca? Nggak bisa baca. Mukmin sejati yang dia mengetahui tingkatan dohir dan batin, dia mampu membaca. Karena tulisan itu semu, Pak. Dia bertuliskan kafaro, tetapi ireng-ireng nang batu kuwi ning uteke jerone kafir. Ketokane ireng telu. Itulah yang dimakna kafaro. Artinya kafir. Ketokane kon muslim, ketok ireng besengut, ya ini saya ndak nuduh. Ya, kita menafsiri boleh-boleh saja, namanya penafsiran. Tapi di dalam otaknya adalah kafir. Nah, itu Rasulullah menyatakan hanya orang yang mukmin sejati yang mampu membaca jidatnya itu yang bertuliskan kafaro. Hanya mukmin sejati, mukmin sing sejo ning ati, mukmin sing ngerti dohir kalawan batin. Visi misi kita hidup di dunia ini melakukan ibadah yang disuruh Allah itu ada dua. Satu, lakukan ibadah secara dohir. Yang kedua, sempurnakan secara batin. Awalun wal akhiru wal dohiru wal batin. Jadi awal dan akhir ketentuan dari Allah, tubuh yang dipunyai badan alam semesta. Kemudian sinkronisasinya dengan awal bersinkronisasi dengan dohir, akhir bersinkronisasi dengan batin. Dilalah kita hidup ini belum menyatukan antara dohir dan batin. Konteksnya, terus kita melakukan dohir, kemudian kita melakukan batin. Itu terpisah. Konteksnya tidak boleh dipisahkan antara dohiru wal batinu, satu tubuh. Sama dengan awalun wal akhir, satu tubuh. Kalau kita visi misi tidak mengena antara awal dan akhir itu dohir dan batin, kita hanya melakukan ibadah dohir kemudian kita meninggal, maka kurikulum yang berlaku bagi orang tersebut kelak dia akan disatukan di dalam zaumul mizan, hari akhir, karena dia belum melakukan visi misi yang terakhir, yaitu batin, mengenal Allah lebih jauh. Maka besok disatukan dengan hari akhir itu tadi, zaumul mizan dikumpulkan. Bagi orang yang visi misinya sudah mengenal hidup di dunia ini dohir wal batin, maka kelak di akhirat wes sudah tidak melewati yaumul akhir, wes mlebu swarga langsung, Cak. Itulah di surat Al-Zumar disebutkan, mereka lah orang-orang yang sebagian besar orang dahulu, sebagian kecil orang kemudian. Mereka yang sudah mengenal aku selagi dia masih hidup. Wad-dohiru wal batinul. Visi misinya sudah selesai. Dohir batin. Allah memberikan kita hidup harus mengerti dohir wal batin. Dalam arti ibadah dohir kamu tahu, ibadah batin kamu tahu. Makanya Allah menyatakan wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu kau ciptakan dalam bentuk rugi. Karena apa? Itu kalau kita lalai akan batin. Ila kecuali ilaladin amanu, orang yang beriman, wa amilu solihati, amalan soleh, wa tawasobil haki, saling mewasiati kebenaran sejati, wa tawasobil sober, wasiati kesabaran. Keempat-empatnya itu ranah ibadah batin. Maka nak kon bersyariat tok ninggalno batin tasawuf lewat cak akan disinkronisasi dengan alam semesta pada saat wa minha nugri dukum tarotan ukro, disatukan alam, dites nang kono.
ditimbang nang kono wa man sakulat mawazinun. Anjur ana sing protes, "Lah apa wong iku wis nang swarga gurung lewati Yaumul Mizan." Oh, dia visi misinya sudah selesai saat hidup di dunia. Ya, sudah melaksanakan menyatukan dohiru wal batin. Sekali-sekali Allah menyatakan iman kepadaku dan hari akhir, iman kepadaku dan hari akhir, iman kepadaku dan hari akhir. Awalun akhiru dohiru wal batin. Berarti Allah menyatakan iman kepadaku di dalam batin, iman kepadaku di dalam batin, iman kepadaku dan hari akhir. Wa minan nasi mayaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa maul bil mu'minin. Wa maul bil mu'minin. Iman kepadaku wal yaumil akhir. Rukun iman iku ono 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, iman kepada takdir. Terakhir, iman kepada hari akhir. Hari akhirmu kemana? Kau ini kan hari akhir kiamat ini miliknya jagat semesta. Milikmu hari akhirmu di mana? Awal, dohir, batin, akhir. Kau bisa menyatukan ini di dalam suatu kehidupan, maka ku kalungkan suatu kitab di atas, di tengah dadamu. Cukup dirimu yang menghisap dirimu sendiri. Itulah maksud Allah. Apa visi misi kita melekan di sini ngaji? Menyatukan waddohiru wal bati, supaya kita tidak kena kurikulum nanti akhir. Kalau kita visi misinya kita masih ada ibadah dohir, belum merasuk ke batin, ya enggak apa-apa. Allah mengkuasakan Rasulullah untuk memberi syafaat, tapi pun tentunya harus menunggu hisapan hari akhir. Di dalam batin ini ada 3 jasad. Jasad, jisim, jirim, jihim. Jisim makanannya halus, latif, zikir. Jasad makanannya gini, ini minumannya sehat. Tapi jisim makanannya latif, apa? Dicepailah makanan, yaitu Asmaul Husna, Rahmanur Rahim, Fatah, Karim, Jabal, Al-Ghuib, Latif, ya dan Roza, Goniu, semua sampai As-Sabur. Kemudian jirim makanannya mengidolakan, menyerap sifat. Nah, makanya katanya Sunan Bonang wong kang soleh kumpulono. Kita bisa ketularan orang-orang soleh. Siapa yang kau idolakan? Nah, Sunan Giri monggo, Sunan Kalijogo monggo. Otomatis dengan cara mengidolakan secara tidaklah sadar kita itu senang buka buku-bukunya beliau-beliau itu, ceritanya, keadaannya dia hidup, hingga kita mencontoh. Uniknya ada manusia yang suka mengidolakan orang ahli neraka umpama. Ada orang yang mengidolakan Michael Jackson, wah, melipit ngentekno 1 miliar iku mung gawe potongan rambutnya ambek kulitnya. Dia ngikut, padahal orang itu belum ketemu ambek Michael Jackson. Sak bajune wah ngikut ya. Bahkan sak jogete cirine nekakno dancer sendiri. Jalannya pun dia seperti Michael Jackson. Itu namanya khuni sifat, menyerap sifat. Makanya kita disuruh innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi, disuruh menyerap sifat supaya kita mengadopsi sifat-sifat, menyerap sifat-sifat beliau, melihat sifat-sifat orang-orang yang kita idolakan, termasuk wali-wali, termasuk mursyid-mursyid. Maka jikalau kita itu tidak mengatakan jirim, terputuslah sifat. Gak duwe cadangan hidup dirimu. Terus yang keempatnya ini badan jihin. Jihin itu adalah badan kawruh. Semakin tinggi tingkat kawruhmu, semakin kau menjadi seorang intelek, semakin kau menjadi seorang insanun kamil, semakin kau menjadi seorang ulul albab.
Jadi yang dimakan adalah kawero-kawero sudut pandang cara pemikiranmu, bagaimana langkah-langkahmu, tirakatmu itu. Jasad jisim jirim jihim, sembaing rogo, sembaing cipto, sembaing sifat, sembaing rasa. Orang kuli penghasilannya dia ya 150.000 sehari. Yang dinilai apa? Badannya, kekuatan badannya. Beda mandor, yang dinilai cara ngawasinya. Mungkin gajinya 3 kali tukang dan kuli. Beda pemborong, orang hakikat, yang dinilai caranya sistem dia membangun rumah. Beda makrifat, yang dinilai adalah nek arsitek gambarnya. Gambar ngono wae 150 juta, setengah jam rampung. Oh, aku iki boyok dengken jarine wong kuli. Jadi semakin tingkat makomnya itu teratas, semakin wujud penilaian Allah terhadap diri kita itu berbeda. Tingkatan Allah menilai kita juga berbeda. Makanya kenapa ada titian rambut di belah 7, disitulah orang was-was. Ternyata sholat lewat cak. Yang pertama kali adalah gerak disiplin. Kenapa kau harus berdiri? Kenapa kau harus ruku? Kenapa kau harus sujud? Kenapa kau harus duduk? Bagaimana implementasikan kehidupan sholat itu di dalam akhlak? Kalau imbasnya tidak ke akhlak, lewat. Ternyata di akhlak itu butuh ilmu. Nah, butuh diisi semuanya itu. Besi itu ono sing bencong, ono sing asli. Tak nek sing asli ku isi padet. Sing bencong iku kopong koyo pipo. Tanteng-tanteng mudah keropos. Kelihatan kita manusia, tapi kadang isinya nggak ada. Nah, di situ landasan zikir. Kita makanannya berbeda-beda. Makanan dia menyerap sifat, makanan dia menyerap asmaul husna, makanan ada yang menyerap materi, begini, ada makanan menyerap pemahaman, sudut pandang pemahaman. Nah, kelak ada suatu jembatan sirotol mustaqim. Apa sih sirot itu? Apa sirot itu? Kenapa orang mati itu setelah disirot Rasulullah sampai terpana di Sidratul Muntaha? Sidrot. Kaget. Kemudian beliau menangis. Sebetulnya Anda sudah melihat Sidrot. Sidratul Muntaha. Saat Anda melihat YouTube Gus Anton, YouTube Cak Nun, YouTube siapa Gus Baha, YouTube Buya Sakur, YouTube siapapun yang dia mengajarkan konteks hati, sebetulnya Anda sudah dibukakan sidro. Kaget dia, terpana. Seperti terpananya Rasulullah saat melihat Sidratul Muntaha. Oh begitu, ya Rasul. Awaluddin ma'rifatullah. Bahkan awalnya orang beragama itu harus mengenal aku. Buat apa aku hidupkan manusia tapi kalau tak mengenal aku, kata Allah. Buat apa juga aku menciptakan mereka hanya untuk dikenal, lain tidak. Nah, karena kita ada yang bagian tubuh kita yang bagian dari Allah. Apa sifat koyun, sifat ruh. Sifat hidup yang menghidupi kita umat manusia. Semuanya itu mengenal sifat koyun, bakalan hidup. HP ini, aplikasi yang kita pakai, mana sifat ruh? Adalah listrik itu. Dia tidak mempunyai kehendak, dia mengalir begitu saja. Sang ruh mempunyai kehendak untuk mengisi, menyetrum siapa saja yang mendekat. Sementara rasa inilah aplikasi-aplikasi. Sukma inilah yang membuat nyala baterai. Tetapi ruh
maka dirimu seperti HP kok. Semakin kau banyak waktu luang untuk main game-gamean tidak bermanfaat, cepat habis enggak? Cepat matilah dirimu. Ingin panjang umur ya harus mendekat ke punden. Cas. Dia dekatkan ke tempat, colokan cas yang dekat dengan listrik. Sama manusia ingin panjang umur harus dekat dengan pundennya. Punden awal pertama kali manusia apa? Ibu bapak. Minta panjang umur Allah lewat tekan tongkatnya Musa yang disebut ibu bapak. Nanti dulu, ibu itu yang melahirkan kita, bapak ini yang mengukir jiwa raga kita, sang guru ini yang mewarnai ukiran. Nah, terus keindahan ukiran yang sudah diwarnai sang guru ini dikuatkan oleh diri kita sendiri selaku sang hoyu, selaku dari mana ukiran ini, cikal bakalnya kayu apa. Semakin kayu itu sejati, semakin mahal lah. Semakin kamper ataupun beranti, semakin murah lah. Biar ukirannya indah sekalipun tergantung dari makom. Nah, ukiran-ukiran inilah kalau kau kayu butuh perenungan khusus. Maka sekarang yang kamu cari adalah ada 3 tingkatan untuk memperkuat dirimu. Yang pertama tahuli, yang ketiga tagulli, yang ketiganya tajalli. Apa? Butuh penyatuan dohir dan batin, tahli. Di sini Gus mengajarkan konteks penyatuan dohir dan batin. Setelah mengawinkan dohir dan batin, itu disanepani karo Allah. Apa? Setiap orang hidup berjodoh-jodohan, laki perempuan, siang dan malam, perjumpaan dan perpisahan, hidup dan mati, sudah bertolak belakang, dohir dan batin, alam nyata dan alam goib, alam materi dan alam suwung, semua konteksnya min dan plus berpasang-pasangan. Mana di antara keduanya kalau tidak ada keseimbangan pasti runtuh salah satunya. Demikian Anda mencari ilmu, akan hadir 2 pasangan, min plus. Kalau di kiai kadang di minno, puasa terus yang berlebihan, takaru, kalwat yang lebih hebat, hingga saatnya dilepas, positif akan masuk dengan sendirinya. Paham ya? Ada 5 orang untuk menghidupkan tingkatan batin. Bisa 6, cuman yang terketahui ada 5 perkara. 1, khalwat yang hebat. Dia meninggalkan unsur duniawi hanya untuk tingkatan batin. Yang kedua, berpuasa yang berlebih-lebihan. Bertahun-tahun dia puasa mengeningkan cipta dan tidak karu-karuan yang dipakai. Yang ketiga, ada suatu kesakitan yang luar biasa hingga tak mampulah kalian merasakan itu sakit hingga Anda mati siri. Dan di dalam kematian itu mesti terbukalah mata hati. Yang keempat, mungkin ada suatu kejadian dan peristiwa yang tidak berpihak kepadamu hingga drop dirimu pada tingkatan teraniaya, hingga Allah berjanji doanya orang teraniaya kabul. Hingga kau berdoa, ya Allah, jadikan semua candasan ujianku ini hikmah untuk aku bisa mengenalmu. Di saat itulah mata hatimu terkabul. Kadang-kadang teraniaya keliru Anda berdoa, cilaka kau menghina aku. Wah, doanya ini malah diberikan ke orang lain. Sebetulnya doa ini diberikan dirimu sendiri saat kau teraniaya. Yang kelima, harus bisa mati maknawiyah, iso nutupi bababan nowosono. Ada yang pernah bertapa seperti saya dan tafakur yang berlebihan hingga batasannya levelmu akan dimukakan mata hati yang belum pernah teruji dan tercoba. Ada yang tingkatan ke-6 yang mudah dilakukan tetapi sulit. Mudah dilakukan tetapi sulit, luar biasa. Butuh nyali dalam hidup. Perubahan manusia itu yang ke-6 ini
sering saya sebutkan, cuman saya pendam. Kalau mau nyoba boleh silakan. Mudah tapi sulit luar biasa. Ini berbenturan dengan kelimanya, ini akan ada hubungannya. Dikatakan mudah, dikatakan sulit pelaksanaannya. Mengucapkan mudah. Apa? Sedekah yang hebat. Bahkan seorang raja pun ingin mata hatinya, ingin sempurna kehidupannya. Dia turunkan jabatan, dia kasihkan kepada anaknya seluruh hartanya. Dia tidak boleh mengenal siapa jati dirinya. Dia ganti busana, mahkotanya dia copot. Dia berada tidak di istana lagi, sudah di hutan ataupun di gunung. Pada saatnya entah setahun 2 tahun dia sempurna. Yang keenam inilah mudah tetapi sulit. Mudah ngucapno, sedekah hebat ekstrim. Sulit kau laksanakan. Ya, sangar ya. Bagaimana menghindari ini? Ada rumus dari ulama yang dia kumpulkan, maka kesemuanya dikemas dalam sistem berdoa secara virtual dan spiritualitas dari suatu gabungan kecerdasan. Itulah langsung berhadapan dengan Allah lewat perantara wasilah, maka disebut munajat, berserahkan semuanya kepada Allah. Wis, nek koyo ngene iki apa yang kita cari? Enggak ada pilihan. Untuk bisa menggabungkan dohir dan batin kita. Konsep tahalli. Setelah Anda lulus terbuka mata hati dan tahalli ini, konsep kedua monggo. Anda akan berdahuli. Diri Anda kalau sudah dohir dan batin melekat, maka Anda disebut alam sogir. Alam sogir akan menyatu dengan alam kibir yang di atas. Anda mencari, tidak tahu di anasir air, Anda mencari air terjun, atau di hutan, atau di gunung sedang mencari angin, anasir angin. Kau tundukkan seluruh isi alam semesta, dikemas, di-download kepada HP-mu. Jelas, itulah ainul yakin. Jadilah Anda seorang avatar manusia yang sempurna. Karena alam ini berada di dalam dirimu. Fil alamina innaka hamidum majid. Seluruh alam ini ada di masjid. Setelah kau komplit menjadi seorang an-nasir, avatar, pilihan, maka baru Anda menyempurnakan menjadi tajalli. Dirimulah hasanah yang tersembunyi, wadah pendohiranmulah sang rahasia. Maka dirimu konsepnya bukan lagi manunggal dengan yang lain, tapi manunggal dengan sifat Allah. Maka orang Jawa mengenal, orang Sufi mengenal sifat ulul dan ijtihad, perpaduan dua menjadi satu. Tidak ada bedanya ombak dengan samudra, tidak ada bedanya manis dengan madunya. Tidak akan terpisahkan sinar dengan mataharinya, juga tidak akan terpisahkan antara lemak dengan susunya, dan juga tidak akan terpisahkan kawula lan Gusti, manunggaling kawulaning Gusti. Itu konsepnya. Manunggaling dohir batin, manunggaling alam sogir ambek kibir, manunggaling kawulane lan Gusti. Tangeh. Kurikulum iki sing disebutno Gus Santon iki wis kon nyacak-nyacak duwe pikiran manunggaling kawula Gusti ku lho, pret. Tangeh. Manunggaling dohir batin wis pertentangan kok. Engko aku wiritan bablas ngene subuhe piye Gus? Lho wis pertentangan kok. Dirimu lho belum bisa rukun antara dohir dan batin. Hah? Ngono cerita-cerita manunggaling kawulane Gusti lambene. Kawinkan dulu dohir dan batin, menyatu hingga dohir dan batinmu tidak ada tabu. Tidak ada keraguan. Laroi bafihi. Tidak ada keraguan fihi di dalammu. Hudal petunjuk lil mutakin buat orang bertakwa. Tahlilan itu dibaca itu. Tapi kenapa kau masih ragu?
Oh ngono titik-titik buka manunggaling kawula Gusti itu kondi. Yo belajar buku nang Gramedia karo konsepe. Dohir batin ngono kon dikongkon toreko 70.000. Dilakoni bakdo isak rampung jam 8 nangis jarine apa? Aku telah meninggalkan subuh. Itu kalau sudah dohir batin melekat, sudah menjadi satu, apapun tidak akan ada ragu dan tidak akan ada rasa apapun itu menyatu. Seperti dirimu nek kenal wong wedok isin-isinan ndelok wae isin, tapi nek wis kawin dohir batin plak mudo nang kamar iku wis ora apa-apa. Aman. Wis aman, wis gak ono ragu-ragu. Dan dia baju untukmu, kau baju untuknya. Hukum yang disebut rasa malu, hukum yang disebut rasa maksiat, zina, sudah tak pernah ada. Maka kau sudah tidak memikirkan lagi dosa di dalamnya itu. Umpama ini masih terpisah dalam konteks pengetahuan antara laki perempuan yang bukan mahramnya, maka bisa dikatakan dosa. Karena belum bersatunya antara dohir dan batin. Karena belum bersatunya antara laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Demikian ada nikahnya dohir dan batin. Allah kang nikahake Muhammad kang dadi waline Jibril kang nyakseni. Sahabat papat kang ngamini. Nikahku ono. Bagaimana Allah kang ngawinke? Allah mampu terdeteksi lewat rasa. Muhammad kang dadi waline napa? Rasamu Rasulullah, rasa ningsun krasa kowe. Jibril kan nyekseni sapa? Sedulur papatmu sing bertengger nang akhlak, pikiran sufiyah, luwamah nang ngene ingatan. Amarohe nang ngene perasaan kuwi. Rasamu kabeh kuwi menyatakan oke. Sahabat papat kan ngamini bleng iku wis dadi sak. Anak kowe ngomong, "Angko piye lek ku kerja? Angko piye iki berbeda?" Berarti kowe belum bisa menyentuh antara dohir dan batin. Lewat cah. Sedangkan kegaiban itu berada di dalam batin. Sedangkan informasi akhirat berada di dalam batin. Sedangkan informasi alam barzah ada di dalam batin. Informasi alam gaib pun ada di dalam batin. Terus bagaimana kamu bisa menyatu itu? Demikian bersatunya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, kita menyaksikan bahwa ada badan halus. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga badan kasar. Asyhadu an la ilaha illallah lanange. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wadone perempuane. Asyhadu an la ilaha illallah hidupe. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kematiane. Asyhadu an la ilaha illallah perjumpaane. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah perpisahane. Asyhadu an la ilaha illallah positife. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah negatife. Asyhadu an la ilaha illallah sehate. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sakite. Loh, bagaimana dua rasa ini disatukan? Seluruh konteks kehidupan ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan kau aja berpikirnya nggak bisa. Disuruh berpikir aja. Di situ aku sholat, aku zikir sakmene 1012 sampai jam 10 pagi Gus. Saya nggak melewati sholat subuh, bagaimana? Nah, Cak, nek kamu disuruh toreko, meskipun kau itu ya, saudaramu ada yang di Bojonegoro. Oke, ada yang di Bojonegoro. Kalau kau naik kereta api sampai ke Jakarta, melewati Bojonegoro, apa mesti kereta itu disuruh mampir?
nang dulurmu. Emang kereta iku tak mbahmu ngono ah. Lho. Wis paham. Nek kon duwe kendaraan dhewe gak apa-apa. Nek kon masuk Toreko iku lewat aja lah. Artinya, kalau kau naiki suatu Toreko, kereta itu tadi, biarpun bapak ibumu itu ada di kota tersebut, lewat. Biar nek kon ngikuti Toreko yang diwajibkan untuk saminawa atau untuk zikir bilisan al-qulbi. Nek kebablasan jam 10 awan, kon nglewati subuh. Yo gak masalah, itu menjadi fardu ain, ini fardu kifayah. Didahulukan mana fardu ain sampai fardu kifayah? Fardu kifayah, fardu ain ngikut. Nah, konteks begini antara dohir batin terpisah karena suatu kebiasaan yang berbeda. Lantas kita bingung. Tidur sini loh, Bu. Tidur sini, monggo. Masuk, masuk. Masuk tidur dong. Tidur berdua. Enak nang gunung, ono kipasnya kalau dia. Konteksnya di situ. Apa yang perlu kalian sadari di sini nih? Ayo, kita berlomba, bukan berlomba sih, kita harus mengalahkan hawa nafsu yang menghalang-halangi untuk penyatuan tersebut. Semua butuh disatukan. Tanpa ada penyatuan kita nggak nikmat. Yang namanya kopi, meskipun kita itu minum kopi, juga disatukan antara kopi dengan air, juga dengan gula. Maka biarpun sebutannya kopi, sang gula nggak pernah tersebut lagi. Iya toh, masih teh yang ngono, teh manis, gulanya nggak pernah tersebut. Donat yo manis, kabeh manis. Nah, ngono. Nek penyakit tok mesti disebut penyakit gula. Sing liyane nggak pernah disebut. Masuk ya. Ada cas-cas di sebelah situ, ngecas itu. Nah, kontak ini harus kau pahami. Kita ini orang laki-laki, ya umur kita sudah berapa. Nah, cara bagaimana untuk kita berhadapan dulu supaya kita mengedepankan batin kita supaya menyatu ini. Perhatikan konteks-konteks di dunia ini. Yang mana memori rasa dengan memori akhlakia itu berbeda. Berbeda punya memori. Kita punya kepala di sini untuk memikirkan sesuatu alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Kita punya memori di rasa kita yang ada di iman. Kita punya memori ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, itu semuanya ada. Kurban bisa dipikirkan di memori mana? Ini mentok ini sudah nggak ada. Taunya beli, cari duit beli, terus kemudian disembelih, untuk apa dibagikan orang? Terus bagaimana ganjarannya kita tampak? Nggak ada, yang ada di sini. Kenapa kau melakukan di sini sudah tidak bisa mengartikan menafsiri lagi? Yang bisa ditafsiri di sini. Yang disebut ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Di sini ada alam sadar, neokortek, limbik sistem, alam bawah sadar, temporal loop, baru alam tidak sadar. Bagaimana detak jantungmu tumbuhnya, rambut tumbuhnya, kuku itu berada di konteks alam tidak sadar. Selesai perkara itu. Anda ingin selamat di surga. Informasi surga, akhirat, barzah berada di alam mana? Alam hati, alam batin. Dalam kehidupanmu kamu biarpun mengaji, lebih dominan mana coba pemikiranmu? Kau sudah bisa pikir sekarang. Apakah kau ahli surga atau tidak? Kalau konteks dalam kehidupanmu lebih dominan 24 jam ini dohiria, masih tersesat kau di sana. Lewat. Masih tersesat kau di sana. Ini operator penggerak. Ini radar.
Sebelum tercapai suatu karso, kita makan jeruk, kecut. Ini konteks radar mendeteksi ini lawan atau musuh seperti pesawat tempur. Setelah tahu itu lawan, baru disiapkan rudalnya. Nah, radar itu ini dulu. Kita koncei jeruk, durung diicipi, perang ini. Kecut sudah tahu, ini kecut. Kau nggak percaya? Kecut betul. Rasa ini hadir dulu sebagai radar. Bagaimana? Sebelum ini terjadi, bagaimana? Sebelum ini datang terjadi, bagaimana? Surga pun kan gitu. Sebelum kau itu ada di sana atau tidak, bagaimana? Mestinya kau sudah bisa mendeteksi dari situ. Bodoh kalau kau itu umatnya Nabi Adam, anak cucunya Nabi Adam yang aslinya surga, kau tidak kembali ke surga. Bodoh kau. Kalau rumahku sini anakku 10 orang, kalau main pasti dia kembali. Bodoh anakku yang salah satunya tidak balik ke rumah. Bodoh. Kalau kau memang benar anak cucu Adam, meskipun kau hidup di dunia talenta seperti apapun, kau akan kembali ke surga. Jadi goblok kamu itu. Tidak kembali ke surga. Ada apa dengan diri? Jadi ini opo kecantol rondo. Dari apa? Kalau memang kau benar-benar rumahmu di sini deh. Biarpun anakku 10 sekalipun, kalau main ada yang kerja, ada yang bisnis, pasti kembali ke rumah. Tidak mungkin. Jadi bodoh kalau kau gak berubah. Bapak Adam itu semua mindset sudah dirubah. Bodoh kalau kau takut dengan pembantumu. Kau ingat dulu Bapak Adam itu saat mengucapkan asma Allah, ya, asmakullaha, seluruh alam itu disebutkan. Pembantunya Nabi Adam yang disebut malaikat itu sujud ila iblis, kecuali iblis. Mereka sujud, mereka takluk karo Nabi Adam. Maka mereka disuruh mendamping. Terus kau ditakut-takutin murkar nakir, bodoh kamu anak cucunya Adam takut dengan malaikat. Kebalik, malaikat yang takut dengan dirimu. Iki cucu juragan ini. Mindset tolong dirubah. Kamu sudah dibohongi setan-setan yang berbaju putih-putih itu. Bukan benar. Kenapa kau mesti takut dengan malaikat? Takut sama Allah. Allah yang menjadikan kita. Malaikat ikut tunduk. Dia Abdul Qadir jalani manakibnya. Malaikat pun dibuat tidak berkutik. Kamu mau cabut aku dari mana, Iso? Silakan. Kalau kau mampu. Malaikat aja wirawiri kok. Konsep kita itu sudah dibalik sama dajjal-dajjal di dalam dirimu itu. Yang mana dulunya malaikat tunduk kepadamu, akhirnya kamu dibikin takut sama pembantumu sendiri. Ya dong. Semestinya mereka takut dengan kita, anak cucunya. Kita pewaris tunggal surga. Malaikat rahmat, malaikat ridwan hanya melayani dirimu di surga. Pelayan itu. Kau sudah mensakralkan malaikat itu melebihi Allah bahkan. Ketakutan. Kau bukan tidak takut sama Allah, malah takut kepada malaikat. Meniku mungkar nakir nak nakoni kono dipentungi lah. Tak pecat aku nak jamaah kono sing dipentungi. Lho, gugat temenan lah. Lewat kono mungkar nakir kono hakmu apa kono niku nakoni gak mentungi. Ngono hakmu apa? Oh, ono hak asasi mayat kan. HAM juga, hak asasi manusia kan hidup, nak wis ngono hak asasi mayat ono. Oh, tugasnya apa? Gak ono tugas ngono. Tugasnya kan kamu menanyai. Lah nek menanyai nak Ahlussunnah wal Jamaah yo aja ditakoni sing neko-neko, takonono iki jamaah sapa? Ku sampun wis cocotmu meneng. Wendel sak Gusan nang ngono iki. Memangnya gitu tugasnya dikongkon nakoni kok. Lah nakoni terus nakoni sing apa? Maro buka. Yo. Terus mari ngono mak lho. Sing ditakoni kuwi sing dudu wal jamaah.
sakarepmu kon. Tapi nak jambak aku aja. Wis iki rombonganku, aku duwe trayek PO-ne. Nah, kakek takok kon iku ngono ya. Lah opo kon nilang iku sak penumpange? Tilangan sopire. Selesai wis gak SIM, wis gak trayek, wis gak STNK, selesai lah apa penumpangku tok gogahi kabeh iku. Polisi ini tak seneni. Ah wis cukup iki tak gawa sampe nang Jakarta. Ahlussunnah wal Jamaah. Lah Ahlussunnah iku sing ngikuti sunah Rasul. Lah sunah Rasul ingat bukan syariat tok. 50 tahun Rasulullah itu mengerjakan apa? Sholat 5 waktu kurang turun, usia 50 baru turun bersyariat. Apa yang dilakukan? Tauhid. Sunah Rasul tauhid. Tapi nek kon berguru kepada orang sing kuwi sunatullah kuwi, sunah Rasul kuwi sing mengsyariat tok, keliru. Bukan keliru sih, kurang jangkep, kurang sempurna. Maka kau masih akan ada landasan ujian lagi. Apa? Tasawuf, tauhidmu. Tauhidmu tidak bisa dibuktikan dengan raga gerak itu. Tauhidmu bisa dibuktikan dengan sudut pandang pikiranmu. Bagaimana kamu bertuhan, bagaimana kamu menyelami ke samudera kehidupan. Disinilah metode titian rambut dibelah 7. Sang alim menuju otak. Seperti apa ideologimu dan sudut pandangmu tentang orang yang seperti ini? Dites karo Gusti Allah. Loloslah semuanya. Di akhir ending itu mesti ono skripsi ditakoni karo dosen-dosene kuwi mau tentang makalah yang teruji kamu. Terus apa yang kamu cari sekarang di dunia ini? Saya ndak mau deh ngereken kon kudu Naksabandia, Sataria atau apapun, Kejawen kek, Sunda Wiwitan kek. Yang penting konsep kamu bisa mengenal Allah lewat batin. Ndak tahulah. Nek bener ya tak arani bener, nek keliru ya tak arani keliru. Tapi kau keliru menghafalkan mantra yang mana mantra itu akan manunggaling sifat kepada dirimu. Sesungguhnya kau kau puasa hanya untuk sedang menghidupi mantra-mantra, bukan menghidupi dirimu. Makanya ilmu sejati bukan ilmu sorok. Ilmu sejati adalah sing sejoneng ati, yang kau bisa menghidupkan tirakatmu dewe. Bukan mantra adalah namamu sendiri, yang mana luasan namamu ada di 81 dan 18 ditambah 99. Ismul Adzam itulah dirimu. Hidupi dirimu sebagai pabrik. Mantra yang lewat tanpa kau tirakati sakti dewe. Anehnya ribuan mantra dia tirakati. Wandino dimasuk nang diri. Kadang-kadang sakti awake lebus. Loh, lihat paranormal dukun-dukun itu yang ahli tirakat itu nak awake do lebus kabeh. Karena apa? Sesungguhnya dia tidak menghidupi mantranya. Dia sesungguhnya tidak menyatukan dohir kalawan batinnya, tapi dia menyatukan mantra-mantra itu ke dalam dirinya. Apa yang terjadi belum bisa dipertanggungan jawab di sana. Nah, konteksnya di sini kan apa ya? Ayo kita bangkit, kita bertasawuf. Ada yang saudara kita dari jamaah Buya Sakur, nah itu kan tasawuf juga beliau. Beliau senior saya jauh lah. Gusantun tidak ada apa-apanya sama Buya. Buya itu suka merendah aja dia. Nah, itu sing tekun. Siapa aja kalau tekun aja, biarpun dengan Cak Nun, Buya, siapa aja. Yang jelas dia menghantarkan kita untuk menuju ke sana. Beliau senior saya. Saya ini masih muncul di permukaan aja, meskipun tirakannya sudah jauh sejak
bayi saya indigo sejak bayi, kemudian tak pola indigo ini sesuai cetakan jalan yang benar. Nah, ada orang yang hasbun muridun, ada yang hababun muradun, ada orang yang memang dia mengejar sisi mengenal Allah dan kehidupan dari sisi awal dia beragama. Ada yang hadabun muradun, ada orang-orang yang mengenal Allah memang sudah dijago dari kandungan. Dan dia butuh penyempurnaan diri aja. Nah, di sini semua level manusia mursyid ataupun apapun namanya dalam suatu torekoh, konteksnya hanya dibentuk sesuatu penyatuan dohir kalawan batin. Penyatuan dohir dan batin akan menghasilkan suatu buah kemarifatan. Sama dengan penyatuan seseorang manusia laki dan perempuan akan menjadikan buah kehidupan yang baru, yaitu kehidupan anak dan cucunya, dia akan berketurunan. Sama dengan penyatuan kita. Kalau kita mengerti hakikat yang sebenarnya dari sistem kehidupan, pasti kita akan merujuk kepada sistem ketuhanan. Man arafa nafsa wa faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu sendiri, maka kau akan mengenal siapa Tuhanmu. Mengenal Allah dari dalam, belajar itu dari dalam, tidak pernah di luar. Kalau kita belajar dari luar terlalu jauh dan memakan waktu yang lama, tidak cukup. Hidup kita diberi batasan 80-90 tahun untuk bisa mengenal Allah dari sisi luar, gak cukup. Akan ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru, yang sulit dirimu untuk bisa mendeteksi Allah yang sebenarnya. Jadi apa yang mestinya harus kita lakukan di sini adalah konteks kita berjuang untuk bisa mengenal tingkatan batin. Dohiriyah butuh ketaatan, batiniyah butuh pengorbanan. Idul Adha ini adalah momen kamu bertauhid. Butuh pengorbanan dan antara penyerahan kepada Allah untuk bisa meningkatkan kualitas dohir dan batin. Makanya dohir ini hanya butuh wacana-wacana, tetapi batin butuh pengorbanan apapun bentuknya. Kau kalau sudah mencintai apa yang di dohiriyah pun, maka kau akan merasakan kecintaan apa yang di dalam batin. Kalau sudah melekat dan mendekat, dikorbankan apa yang kau cintai sebelumnya untuk menuju kecintaan yang kau kemarin itu senang tidur. Begitu kau ngaji tasawuf, kau korbankan ketiduran ini untuk melek. Coba kau korbankan sudah. Kadang-kadang kita tidur cukup waktu untuk besok kita kerja, tetapi kita memisahkan sekarang. Pulang aku jam 2, jam 3 bisa tidur, 3, 4, 5. Habis selesai subuh, besok kerja lagi. Bahkan kau pertaruhkan kecintaan tidur itu hanya untuk tingkatan batin. Belum lagi materi. Saat syahadat, sholat, puasa, zakat kau lakukan dari Rasulullah untuk menuju Bapak Ibrahim Mekah, kau korbankan tabungan Anda 50 juta untuk berangkat umroh atau haji. Kau korbankan sudah itu. Yang mana dapatnya apa? Ganjaran, pahala. Seperti apa pahala? Sudah tidak wujud materi lagi. Kenapa kau korbankan itu materimu? Materimu dicetak dari imateri, antimater, yaitu pahala dan ganjaran. Seperti apa? Nggak tahu deh. Ya karena itu aja. Karena saya orang Islam harus melaksanakan syariat dengan benar, termasuk haji. Jawaban itu tidak pernah ada di pikiranmu, Bang. Cuman jawabannya tidak masuk akal, sudah ada batasannya. Sudah nabung dapat 150 juta. Disuruh ngeluarkan lagi 100 juta untuk berangkat umroh berdua sama istri. Kelong duitmu. Kurban kau dibutuhkan. Sekali-sekali tak akan nyampe darah dan daging kurban kepadaku, tetapi wujud dari pengorbanan itulah sisi tauhid kita. Habil Qabil gak percaya dikandani kalau Iklimah akan jadi istrinya Habil. Qabil gak percaya, oke, suruh dia munajat kepadamu. Apa munajat itu? Boleh dia bertanya langsung kepadaku, Adam. Suruh Habil dan Qabil korbankan hasil ternak dan hasil buminya. Maka siapa yang kuambil?
dari hasil pengorbanannya itu, maka itulah jawabanku. Habil lah diambil ternaknya. Wong Allah yang nyiptakan kambing sendiri, matre sendiri Allah itu. Bukan karena Allah matre, potensinya terbalik. Kamulah yang mencintai dunia, dan kau ini yang sudah ngawet-ngawet unsur duniawi, bahkan kau ternak, diambil sama Allah, ikhlas enggak? Kalau ada keikhlasan, maka keikhlasan itu pula yang dia terima dari wujud pengabdiannya dia kepada Allah. Pengabdian kepada manusia cukup dengan bilang terima kasih. Pengabdian kepada manusia cukuplah dengan kurban. Mampukah kau berkurban atau tidak? Untuk mendapatkan suatu gaji, you butuh prestasi kerja. Untuk mendapatkan suatu rezeki, you butuh yakin. Gampang. Tapi kenapa kok sulit? Gampang itu. Demikian ilmu. Nah, begitu konsep sedikit tentang masalah dohir dan batin, sekiranya buat acuan-acuan saudara semua di sini. Nah, setelah ini kita boleh tanya jawab dan boleh kita sarasehan. Nah, sarasehan apa yang mestinya harus ditanyakan dengan suatu pertanyaan yang sekiranya temanya masih sejalan dengan inilah istilahnya, konteksnya itu.